berjumpa kembali dalam pelajaran singkat, dan kali ini pelajaran kita berjudul Studying the Word of God, Comparing Scripture with Scripture. Mempelajari firman Tuhan dengan cara membandingkan ayat dengan ayat. Adalah tujuan daripada pelajaran singkat ini agar kita dapat mengerti cara Alkitab dipelajari sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Untuk itu, kita akan mulai dengan membaca ayatnya. Ayatnya terdapat di Yesaya 28 ayat 8-13. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Yesaya mengatakan, seluruh meja penuh dengan muntah dan kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. Kepada siapakah dia mau mengajarkan pengetahuan? Dan kepada siapakah ia mau membuat pengertian nubuat-nubuatnya? Bagai seorang anak yang sudah tidak minum susu lagi, karena telah cerai susu ibu. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Sebab perintah harus dibandingkan dengan perintah yang lain. Perintah dibandingkan dengan perintah, garis demi garis, garis demi garis, sedikit sini, sedikit sana. For with stammering lips and another tongue will he speak to his people. Sungguh, oleh orang-orang yang bibir gemetar dan orang-orang yang berbahasa asing, dia akan berbicara kepada bangsa ini. To whom he said, dia akan berfirman, this is the rest, wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. Inilah perhentian, sebagai tempat perhentian kepada orang yang lelah. Inilah yang menyegarkan kamu, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. But the word of the Lord was unto them, precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward, then be broken, and snared, and taken. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, perintah dibandingkan dengan perintah, perintah dibandingkan dengan perintah, garis demi garis, garis demi garis, sedikit sini dan sedikit sana, supaya mereka dapat pergi, jatuh telentang, sehingga terluka, tertangkap, dan tertawan. Oke, jadi apa yang baru kita baca? Ini menggambarkan situasi umat Tuhan di zaman Yesaya. Dan kita tahu bahwa sejarah selalu terulang. Apa yang terjadi di zaman Yesaya? Di zaman Yesaya, gembala Tuhan yang harus menggembalakan, memberikan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Gembala-gembala sudah menyiapkan makanan yang menurut Yesaya disebut muntah dan kekotoran. Kenapa? Karena muntah itu adalah makanan yang dimakan, dicampur dengan ludah, dicampur dengan asam lambung, dicampur dengan bahan-bahan, dengan zat-zat tubuh untuk membantu pencernaan, dan dikeluarkan kembali. Artinya, bahan makanan yang mau disajikan kepada umat, yaitu firman Tuhan, dicampur dengan pikiran-pikiran sendiri, dicampur dengan pengetahuan sendiri, dicampur dengan filsafat manusia, filsafat dunia, kemudian diinterpretasikan dan diberikan kepada umat. Artinya firman Tuhan yang disampaikan bukan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, karena sudah dicampur dan Yesaya mengatakan sama dengan muntah dan kotoran. Jadi, kepada siapa
Tuhan mau mengajarkan pengetahuannya ini. Jadi pengetahuan yang murni ini, siapakah yang akan mengerti dan siapakah yang akan mengajarkan? Mereka yang telah cerai susu dari ibu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang akan membawakan pekabaran di akhir zaman, sebagaimana sudah terjadi di bangsa Israel zaman Yesaya dulu, adalah orang-orang yang sudah bisa cari makan sendiri. Mereka bukan seperti bayi yang harus menyusui dari ibunya. Harus ibu yang kasih makan. Dan ini melambangkan orang-orang yang tidak tergantung lagi kepada bahan makanan yang setiap hari kita baca, tergantung apa yang ibu kasih makan. Jadi, apa itu artinya? Bukankah orang-orang yang makanannya hanya disuap terus, ini yang kamu makan hari ini, ini yang besok kamu makan. Orang-orang ini tergantung makanan yang diberikan oleh ibunya. Yang Tuhan akan gunakan di akhir zaman adalah orang-orang yang sudah terlepas dari susu ibu. Mereka bisa cari makan sendiri. Dan rupanya merekalah yang Tuhan akan gunakan. Kenapa? Karena menurut Yesaya, orang-orang yang akan digunakan ini, mereka adalah orang-orang yang akan membawakan pekabaran precept must be upon precept. Perintah, hukum yang tertulis, ajaran-ajaran dari Alkitab haruslah dibandingkan dengan ajaran di dalam Alkitab juga. Diambil garis ini, garis di sana, garis ini, garis sana, ayat ini, ayat sana, ambil di sini, ambil di sana. Jadi cara mempelajari Alkitab adalah menggunakan Alkitab untuk menerangkan Alkitab dari ayat Alkitab dan bukan apa yang saya rasa itu adalah artinya. Saya sekolah dan sekolah katakan inilah artinya, bukan. Kalau sekolah ajarkan artinya dari Alkitab, itulah yang kita pakai. Karena Alkitab bisa diterangkan oleh Alkitab dan semua yang mau menggali tanpa seorang guru pun dengan bantuan Roh Kudus bisa mengerti Alkitab. Bagaimana ke orang-orang yang Tuhan gunakan di akhir zaman? For with stammering lips. Orang-orang yang stammering lips artinya mereka bukan orang yang biasa berbicara, biasa mengajar, biasa menghadapi orang, seperti profesor-profesor, ahli-ahli yang fasih sekali berbicara. Orang-orang yang akan Tuhan gunakan adalah orang-orang yang bibirnya saja gemetar pada waktu mau berbicara. Kenapa? Karena bahasa Alkitab bukanlah bahasa sehari-hari mereka. Alkitab katakan, di buku Yesaya ini katakan, ini bagaikan bahasa asing. Ini adalah bahasa asing. Sehingga mereka gemetar membawakannya kepada bangsa. Bukankah kita sudah melihat di akhir zaman, Tuhan membangkitkan orang-orang yang tidak terpelajar. Tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah menginjakkan kaki di universitas, di sekolah-sekolah tinggi Alkitab, tidak ada gelar apa-apa, tapi merekalah dengan bibir gemetar dan bagaikan bicara bahasa asing, mereka membawakan firman Tuhan. Dan apa kata ayat selanjutnya? To whom he said, this is the rest. Disinilah perhentian. Apabila kita menggunakan ayat sini, ayat sana, kita bandingkan sini sana, sedikit sini, sedikit sana, kita akan mendapatkan perhentian kepada jiwa kita yang sementara lelah. Dan ini perhentian akan menyegarkan jiwa kamu. Umat Tuhan tidak mau mendengarkan pelajaran yang dibawakan yang gaya Alkitab ini. Itu sudah terjadi di zaman Yesaya dahulu. Mereka seharusnya mengikuti cara yang Tuhan inginkan, yaitu membandingkan perintah sini, perintah sana, hukum sini, hukum sana, konsep ini, konsep sana.
Ayat ini, ayat sana. Garis ini, garis sana. Bandingkan sedikit sini, sedikit sana. Supaya mereka bisa mendapatkan perhentian, mendapatkan kesegaran dalam jiwa. Dan inilah yang akan kita coba untuk lakukan saat ini. Kita akan membandingkan beberapa ayat saja. Sedikit sini, sedikit sana. Dan pada akhirnya, apa yang dapat kita simpul. Cara ini akan menyebabkan Alkitab itu begitu menarik untuk digali. Siapa saja, apalagi di akhir zaman, dengan kemudahan-kemudahan, kita mempunyai laptop, kita mempunyai HP, kita mempunyai gadget, dan cukup menggunakan satu tindis saja, search engine, dan lain-lain. Kita bisa sangat cepat mencari ayat sini dan ayat sana, membandingkan sini dan ayat sana. Untuk itu, kita akan mulai dengan ayat kita yang pertama, dan kita akan coba beberapa ayat saja, dan menyimpulkan dengan mengambil satu kutipan roh nubuat, dan melihat apa yang dapat kita pelajari dari membandingkan sini dan membandingkan sana. Ayat pertama kita terdapat di Yohanes 20 ayat 22. And when he had said this, ini yang berbicara adalah Yesus. Jadi setelah dia mengatakan ini, dia berbicara kepada murid-muridnya. He breathed on them. Dia menghembuskan kepada mereka. Dan said unto them, berkata kepada mereka, receive ye the Holy Ghost. Jadi waktu dia menghembuskan, dia katakan, terimalah Roh Kudus. Jadi kata menghembuskan itu dikaitkan dengan yang dihembuskan. Dan yang dihembuskan, Yesus katakan, itu adalah Roh Kudus. Artinya, untuk menghembuskan atau breathe, itu adalah Roh Kudus. Jadi, Holy Ghost, ya, jadi kita tidak mau menerjemahkan ghost itu sebagai ghost atau hantu. Ya. Holy Ghost ini adalah Roh Kudus. Dia menghembuskan, dan yang dihembuskan itu adalah Roh Kudus. Oke, sekarang bagaimana sedikit sini, sedikit sana. Jadi sedikit sini yang kita ambil adalah breathe, dan Alkitab katakan yang di breathe itu adalah Holy Ghost. Mari kita cari ayat lain yang ada juga kata breathe. Oke, kita bisa dapat itu misalnya di Kejadian 2 ayat 7. Apa yang dibilang di Kejadian 2 ayat 7? Lihat jembatan antara ayat pertama dan ayat kedua adalah breathe. Sama-sama ada breathe. Jadi kita akan meng-compare atau membandingkan ayat 1 dan ayat lain, dan yang menjembatani kedua ayat ini sama-sama menyebutkan kata breathe. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Jadi, yang di-breathe sekarang ini adalah breath of life. Tadi yang di-breathe itu adalah Holy Ghost. Ya. Sekarang ini yang di-breathe adalah breath of life. Jadi, breathe itu adalah breath. Ya. Breath itu adalah life. Ya. Jadi, breathe itu breath of life. Kata breathe dan breathe-nya kita bisa hapus, sehingga yang di-breathe itu adalah life. Artinya, Holy Ghost itu tidak lain adalah life. Jadi, kita dari dua ayat ini saja, kita sudah bisa menyimpulkan. Apa yang dapat kita simpulkan? Jesus breathed out of his mouth the Holy Ghost, which gives life. Yesus menghembuskan dan keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulut Yesus itu kita tahu adalah napasnya. Tapi Alkitab katakan itu adalah Holy Ghost, Roh Kudus. Yang keluar dari mulut Yesus itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah breath of life, dan life itu yang hidup yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus menghembuskan dari mulutnya
Roh Kudus yang memberikan hidup. Sederhana bukan? Oke, dari sini kata terakhir yang kita dapat adalah life. Oke? Jadi, ayat berikut, kemana kita mau pergi? Kita akan pergi mencari kata yang ada kata life. Karena itu jembatan kita terakhir, banyak sekali ada yang life, kita pilih satu. Saat ini kita ambil dari Yohanes 6 ayat 63. It is the spirit that quickeneth, adalah roh yang memberikan hidup. Quickeneth itu artinya memberikan hidup. The flesh profiteth nothing. Daging, Yesus katakan, dagingnya dia ini tidak menguntungkan apa-apa. Tapi yang menguntungkan yang mana? Ini dia bilang, the words, firmanku, that I speak unto you, yang aku ucapkan kepadamu. Jadi firman yang diucapkan itu menurut Yesaya, menurut Yesus yang dicatat buku Yohanes, firman Tuhan itu adalah spirit dan adalah hidup. Ini kata hidupnya yang kita kaitkan dengan tadi. Ya. Jadi, apa life di dalam ayat ini? Life adalah spirit, adalah word. Dan untuk ini, kita akan pilih. Ya, kata word. Jadi, kita akan ambil life itu adalah word. Kenapa? Dengan word ini kita akan cari lagi. Word ini apa? Untuk itu, mari kita cari lagi. Apa? Di mana kita bisa dapat kata word yang adalah kata lainnya juga, yang Alkitab yang sebutkan. Untuk itu, kita bisa dapat banyak ayat ya. Kita pilih satu saja. Di Hebrews atau Ibrani 1 ayat 3. Apa yang dikatakan Ibrani 1 ayat 3? Who being the brightness of his glory, yang adalah brightness atau terangnya daripada kemuliaan Bapa. And the express image of his person, dan merupakan gambaran serupa dengan dia. Ini bercerita Yesus terhadap Bapanya. Jadi Yesus itu adalah terang kemuliaan Bapa yang adalah citra yang sama dengan Bapanya, person Bapa, and upholding all the things, dan menopang segala sesuatu by the word of his power, dengan firman-Nya yang adalah kuasanya. Oke, jadi itu yang diambil. Jadi ayat ini, Hebrews 1 ayat 3 katakan, firman-Nya itu adalah kuasanya. Jadi, lihat, kata words dari John 6:63, kita sambung. Inilah yang menjahit antara satu ayat dengan ayat kedua. Jadi ini yang mengikat ayat demi ayat, little here, little there. Little here-nya word, di John 6:63, little there-nya di Hebrews 1 ayat 3, sama-sama word. Lalu di Hebrews 1 ayat 3 mengatakan word itu adalah power-nya. Artinya word adalah power. Jadi kita sudah bisa lihat ya. Life, word, power. Lihat bagaimana mudahnya dan sangat menyenangkan untuk menggali dan menyambung ayat demi ayat. Buka satu ayat, kalau kita tidak tahu ayat itu artinya apa, cari menggunakan, saya anjurkan menggunakan Alkitab King James Version. Kenapa? Karena kalau di Alkitab Indonesia tidak bisa kita menggunakan kata-kata begini, karena ayat kata dengan kata diikatnya tidak, hampir mustahil, karena cara menerangkan bahasa Indonesianya tidak bisa. Dan bahasa Alkitab Inggris modern pun sudah hampir tidak bisa lagi, karena kata-katanya sudah dirubah. Sehingga yang paling masih bisa disambung kata demi kata dalam hemat saya adalah Alkitab King James Version. Dan inilah Alkitab yang
terutama digunakan oleh para pionir Advent, juga para reformator dahulu. Ya. Jadi, apa kesimpulan membandingkan ayat ini? Jesus breathed out of his mouth. Ini kita sambung dari ayat pertama tadi ya. Yesus menghembuskan napasnya. Dan yang menerima itu, menerima kehidupannya, spiritnya, firmannya, yang adalah kuasanya. Bisa lihat itu? Jadi life itu adalah spirit, adalah word, adalah power. Itu sama menurut Alkitab. Ya. Itu adalah cara belajar, little here, little there, sesuai dengan prinsip Alkitab di Yesaya 28, ayat 8-13 yang tadi. Dan kalau kita mengikat dengan cara demikian, Alkitab mengatakan, kita akan mendapatkan perhentian dan penyegaran akan jiwa. Oke, kita sambung lagi. Ya. Tadi kata terakhir adalah power. Jadi power ini kita mau lari kemana? Banyak ayatnya. Kali ini kita pergi ke 2 Korintus 12 ayat 9. Apa yang dibilang di 2 Korintus 12 ayat 9? Ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Nah ini Paulus yang menulis, tapi perkataan daripada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkata kepada melalui Paulus, my grace is sufficient for thee. Ya. Kasih karuniaku cukup untuk kamu. For my strength, karena kekuatanku akan disempurnakan dalam weakness atau kelemahan. Jadi Paulus lemah, tapi Tuhan bilang, saya punya kasih karunia cukup untuk kamu, Paulus, kamu yang lemah. Kenapa? Karena kasih karunia saya ini adalah kekuasaan saya yang akan menguatkan kamu. Kita tahu, Paulus di hari tuanya susah sekali dia mau melihat. Itu disebabkan pada waktu dia jalan ke Damaskus, dia melihat Yesus dengan terang yang berkilau-kilauan sampai dia jadi buta. Nah, masih ingat? Paulus buta, dan sejak matanya bisa melihat kembali, dia susah melihat. Jadi, kekurangannya adalah dalam penglihatannya. Tetapi kekurangannya yang adalah kelemahannya itulah yang membuat Paulus selalu bergantung kepada Tuhan. Karena tadinya dia dengan mata yang bisa melihat dengan jelas, dia menganiaya umat Tuhan. Setelah dia bertobat, Tuhan tetap mengizinkan dia mata lemah, mata susah melihat, mungkin mata kabur atau rabun atau bagaimana, yang pasti matanya susah melihat. Dan ini bagi Paulus adalah kelemahannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan katakan, my grace is sufficient for thee. Kasih karuniaku cukup untuk kamu. Kasih karuniaku itu adalah kekuatan yang akan menyempurnakan kelemahan kamu. Sehingga aku dapat glory, memuliakan. Aku dapat therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Jadi Paulus mengatakan, dengan demikian saya akan memuliakan Tuhan dalam kelemahan saya, sehingga kuasa Kristus yang akan berada pada saya. Jadi artinya apa itu? Artinya grace adalah strength, adalah power. Ya. Jadi yang kita mau ambil tadi ayat terakhir bicara power. Kita bisa masuk ke grace dan jalan-jalan lagi, banyak sekali ayat-ayat tentang grace. Kali ini kita mau ambil kata strength. Jadi power adalah grace, adalah strength. Dan kita cari lagi kata strength. Di mana ada kata strength? Banyak sekali ayat-ayat strength. Dan kita akan pergi ke Mazmur 20 ayat 2. Kenapa? Karena di situ disebutkan bahwa strength ada pada tangan kanan. Ya.
Oke, mari kita baca. Now know I that the Lord saveth his anointed. Sekarang aku ketahui bahwa Tuhan menyelamatkan yang diurapi. He will hear him. Dia akan mendengarkan dia yang diurapi ini. From his holy heaven, dari surga. With the saving strength, dengan keselamatan, kekuatan keselamatan yang ada pada tangan kanannya. Jadi tangan kanan Tuhan ini dilambangkan sebagai kekuatan. Ya, bukankah tangan kanan lambang daripada kekuatan? Kita lihat. Jadi strength itu adalah tangan kanan kalau di Alkitab. Bukan artinya orang tangan kiri tidak kuat, karena ada banyak sekali orang tangan kiri yang tangan kuat. Tapi ini adalah bahasa Alkitab untuk melambangkan bahwa tangan kanan yang di Alkitab itu melambangkan kekuatan. Dan kekuatan ini adalah power. Dan power ini adalah dalam firman. Dan firman ini adalah Holy Ghost. Dan Holy Ghost inilah yang dihembuskan oleh Yesus. Oke, jadi power adalah grace, adalah strength. Dan strength ini adalah the right hand. Jadi, apa kesimpulannya sejauh ini? Jesus breathed out of his mouth and came out his life, his spirit, his word, his power, his strength in his right hand. Yesus menghembuskan dan keluar dari mulutnya kehidupannya, rohnya, firmannya, kuasanya, yang adalah kekuatannya ada pada tangan kanannya. Oke, kita masih bisa kejar terus. Tapi untuk kali ini, kita akan belok dulu ya. Kita akan masuk kepada tulisan Roh Nubuat. Banyak juga tulisan Roh Nubuat. Kita ambil salah satu yang saya ambil dari Testimonies jilid 7 halaman 59. Apa yang dikatakan? Right hand of the gospel. Pekerjaan misionaris medis. Jadi pekerjaan misionaris medis adalah tangan kanan Injil. Jadi kalau Injil itu harus diberitakan, ada tangan kanan daripada Injil, yaitu adalah pekerjaan misionaris medis. Hal ini diperlukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Setiap kota harus dimasuki oleh para pekerja yang terlatih untuk melakukan pekerjaan misionaris medis. Sebagai tangan kanan dari pekabaran malaikat ketiga, metode Allah untuk mengobati penyakit akan membuka pintu bagi kebenaran masa kini. Jadi pekabaran Tuhan yang ada dalam Injilnya untuk melepaskan orang dari dosa akan dibawakan oleh orang-orang yang hidupnya juga sudah dikuasai oleh kuasa firman Tuhan, dan mereka juga menghidupkan prinsip-prinsip misionaris medis, yaitu orang-orang yang sudah bertaraf dalam hal hidup kesehatan, khususnya dalam hal makanan. Itu pelajaran sangat panjang dan sangat luas yang akan saya share filenya, dan bisa Anda pelajari sendiri. Yang akan saya simpulkan adalah tangan kanan daripada Injil adalah misioneri medis, dan misionaris medis ini yang akan membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Dengan menjangkau orang untuk melayani kebutuhan mereka yang memerlukan kesehatan fisik, kita dapat menjangkau mereka yang hatinya kemudian terbuka untuk Injil Tuhan. Semoga pelajaran yang singkat ini, little here, little there, dapat menjadi berkat bagi kita, bukan hanya secara intelektual, bukan hanya untuk memenuhi kepuasan intelek kita, tetapi terutama untuk dihidupkan agar roh Tuhan yang dihembuskan Yesus kepada murid-muridnya, yang adalah firman Tuhan, adalah Roh Kudus, adalah firman-Nya, adalah kekuatannya, adalah power-Nya, adalah right hand-Nya, dapat menjadi bagian kita.
Semua untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Sekian dulu, sampai pelajaran berikut.